Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Milasari dengan NIM 08041282328069. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses fotosintesis dari mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, dan yang terhormat dosen pengampu Dr. Andes Juswardi SSI MSI. Apa sih fotosintesis itu? Jadi, fotosintesis dapat kita artikan sebagai proses sintesis yang karbohidrat dari berbagai bahan organik seperti CO2 dan H2O pada tumbuhan berpigmen dengan bantuan energi dari cahaya matahari. Berikut ini ada reaksi umum dari fotosintesis, di mana itu terdapat 6 CO2 atau karbon dioksida, lalu ada 6 H2O atau yang biasa kita kenal dengan air, lalu ada berupa bantuan dari energi sinar matahari yang masuk ke daun pada tumbuhan yang memiliki pigmen klorofil dan akan menghasilkan C6H12O6 itu berupa glukosa, lalu ada oksigen 6O2. Lalu ada organel-organel yang terlibat pada proses fotosintesis, itu yang pertama ada grana. Grana itu merupakan tumbuhan tilakoid. Nah, tumbuhan tilakoid ini berfungsi sebagai untuk berlangsungnya reaksi terang fotosintesis. Proses ini memerlukan cahaya matahari secara langsung. Lalu hasil akhir dari proses terang ini akan menghasilkan ATP, NADPH, dan juga O2 yang dimana didapatkan dari hasil fotolisis air. Lalu yang kedua itu ada stroma. Di mana stroma ini merupakan cairan di dalam kloroplas. Nah, stroma ini tempat berlangsungnya reaksi gelap atau biasa disebut dengan siklus Calvin. Siklus Calvin ini dia tidak memerlukan cahaya matahari secara langsung. Lalu hasil dari siklus Calvin ini akan menghasilkan berupa ATP dan NADPH dari reaksi terang tadi untuk mengikat CO2 itu menjadi glukosa atau C6H12O6. Nah, berikut merupakan tahapan dari fotosintesis. Yang pertama itu ada reaksi terang. Reaksi terang ini merupakan proses yang terjadi di grana kloroplas dengan bantuan energi dari cahaya matahari untuk memecah air atau H2O menjadi ion hidrogen atau H+ dan oksigen atau O2. Sekaligus, hasil reaksi terang ini akan menghasilkan berupa ATP dan NADPH sebagai energi kimia. Nah, berbeda nih dengan reaksi gelap. Nah, reaksi gelap ini berlangsung di stroma kloroplas tanpa memerlukan cahaya langsung pada tahap ini. Jadi, karbon dioksida atau CO2 itu akan diikat dan digabungkan dengan H+ itu menggunakan energi dari reaksi terang yang terjadi sebelumnya untuk membentuk gula atau glukosa pada reaksi gelap ini. Berikut ini merupakan proses terjadinya reaksi terang pada fotosintesis yang diawali dengan foton cahaya ditangkap oleh klorofil, lalu elektron akan tereksitasi. Nah, elektron tersebut akan berpindah dari transport elektron atau ETC di membran tilakoid. Terjadilah fotolisis air dari hasil tersebut. Nah, fotolisis air itu akan menghasilkan sebuah oksigen atau O2 itu sebagai produk samping. Energi dari elektron tadi itu akan digunakan untuk menghasilkan ATP melalui proses fotofosfolisis. Nah, elektron tadi bersama H+ itu akan ditangkap oleh NADP dan membentuk NADPH. Jadi, hasil akhir dari reaksi terang ini itu berupa ATP, NADPH, dan juga O2 atau oksigen. Lalu dilanjutkan dengan reaksi gelap atau siklus Calvin yang diawali dengan fiksasi karbon. Lalu CO2 akan ditangkap oleh RuBP atau ribulosa 1,5 bifosfat dengan bantuan enzim Rubisco. Dari hasil tersebut terbentuklah senyawa 3C atau 3PGA
Lalu reaksi tersebut akan tereduksi. Nah, 3 PGA ini akan direduksi oleh ATP dan NADPH menjadi G3P atau glisera itu. Nah, sebagian dari G3P ini akan keluar untuk membentuk senyawa glukosa dan senyawa organik lainnya. Dilanjutkan dengan regenerasi RUBP, itu dimana sisa G3P lainnya tadi akan digunakan kembali untuk membentuk RUBP dengan bantuan ATP. Nah, siklus ini dapat berlangsung lagi untuk fiksasi CO2. Jadi, hasil akhir dari siklus Calvin itu berupa glukosa atau C6H12O6 setelah terjadinya 6 kali siklus, atau memerlukan 6 CO2, 18 ATP dan juga 12 NADPH. Berikut ini merupakan jalur masuknya fotosintesis dari masing-masing tanaman. Yang ini ada C3, C4 dan CAM. Dimana jalur fotosintesis tanaman C3 itu menggunakan siklus Calvin untuk langsung menghasilkan senyawa 3 karbon. Sementara jalur C4 atau Hatch-Clack itu melalui 2 tahap, itu fiksasi CO2 di sel mesofil dan sel ludang berkas untuk menghasilkan senyawa 3 karbon yang kemudian masuk ke siklus Calvin. Yang kedua itu ada klorofil. Seperti yang kita tahu, tumbuhan itu kan memiliki klorofil A dan klorofil B yang berperan penting dalam proses fotosintesis ini. Lalu yang ketiga itu ada karbon dioksida, di mana semakin tingginya konsentrasi CO2 itu akan semakin cepat laju fotosintesis itu berlangsung. Dan yang terakhir itu ada air, di mana air ini berperan sangat penting sebagai sumber hidrogen dan menjaga kelembaban daun tersebut. Kesimpulan dari materi ini berupa fotosintesis itu merupakan proses tumbuhan untuk mengubah cahaya matahari, air, dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Proses ini terjadi di kloroplas dan terdiri dari 2 tahap, ialah reaksi terang dan reaksi gelap. Proses fotosintesis ini sangat penting karena dia menghasilkan oksigen untuk bernapas dan juga glukosa sebagai sumber energi bagi makhluk hidup. Baiklah, hanya ini yang dapat saya jelaskan dari materi fotosintesis. Kepada teman-teman yang menonton, jika saya ada salah kata atau ucapan dalam video ini, saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.